Kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal atau kejadian yang dapat membuat kita frustasi. Apalagi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Selama hidup tentu kita akan selalu menjadi frustasi. Nah, ini juga yang akan membuat kita terus berevaluasi tentang bagaimana menjalani hidup yang benar. Hidup tanpa frustasi bagaikan meminta untuk mati. Nah, jadi dari hal ini pun bisa kita sebutkan bahwa kalau Anda ingin hidup dengan tidak frustasi, ya lebih baik Anda mati saja gitu. Oke, bagaimana kita dapat membedakan gangguan dan juga frustasi, yang mana dua hal ini sangat berkaitan karena gangguan ini bisa lebih besar daripada frustasi. Sebelum ke sana, aku akan cerita dulu sedikit tentang seorang anak yang dulunya terkenal, tapi saat dia mulai memasuki bangku kuliah, di saat itu pula dia mulai terkucilkan, tidak dianggap, dan hidupnya dianggap sebagai pecundang. Kemudian dia memunculkan dua kasus supaya dia kembali dianggap terkenal. Oke, mari kita lihat kasusnya. Kasus yang pertama, karena dari kecil dia seorang yang terkenal, dan kemudian saat memasuki perkuliahan dia tidak dianggap dan diperlakukan secara pecundang. Maka kemudian dari hal ini membuatnya frustasi dan kepercayaan dirinya pun menurun, keraguan dalam dirinya pun timbul, sehingga seiring berjalannya waktu dia mengalami overdosis dan hampir meninggal. Nah, kemudian berita ini sampai kepada kampus, dan saat itu pula dia merasa bahwa dia kembali terkenal nih. Kasus yang kedua adalah suatu saat dia pergi ke klub bersama teman-temannya. Kemudian di sana dia meminum banyak minuman beralkohol sehingga membuat dia mabuk dan juga kecelakaan. Dan setelah itu kecelakaan ini pun diberitakan di berbagai media dan juga televisi, sehingga kembali mengangkat namanya menjadi perbincangan di dalam kampus, yang mana ini menjadi viral dong di kampusnya karena dia berbuat hal-hal yang kurang bagus untuk mendapatkan perhatian dari rekan-rekan kampusnya. Saat dia masuk kampus kembali, perlahan-lahan kasus yang dia perbuat pun, ada dua kasus yang tadi, tidak lagi menjadi buah bibir di dalam kampus. Ketika masuk kampus pun, orang-orang menganggap dia menjadi orang yang aneh dan sungguh-sungguh tidak ingin berpapasan dengannya, bahkan berurusan sama sekali dengannya. Dari kasus ini bisa kita lihat bahwa dia mengalami yang namanya merasa kesepian dan juga depresi. Selain daripada membuat dirinya terluka, dia kehilangan banyak waktu yang berharga yang sebenarnya dia bisa konversikan untuk berbuat hal-hal yang baik atau mengembalikan reputasinya sebagai orang yang terkenal. Dan dengan beberapa kasus yang dia lakukan tadi, akhirnya dia mengalami catatan di kepolisian. Bisa juga kita lihat bahwa dia memiliki pemikiran yang tidak rasional. Dia mempercayai dan meyakini bahwa menjadi tidak terkenal sama dengan takdir yang lebih buruk daripada sebuah kematian. Dari kasus ini juga bisa kita lihat bahwa si anak ini tidak tahan untuk tidak menjadi populer, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk menjadi terkenal kembali. Semua tindakan-tindakan yang dia lakukan tadi, dia anggap sah untuk menyembuhkan rasa frustasinya. Ya, bagaimanapun jika kita lihat, pikiran yang sedang terganggu tidak akan membuat kita berpikir dengan jernih. Dari kasus ini bisa kita lihat kalau kita tidak membedakan antara gangguan dan juga frustasi, maka kita akan melakukan dua hal yang parah. Yang pertama, bukannya kasus yang kita alami akan semakin baik, tetapi masalah akan menjadi lebih buruk karena menambahkan rasa sakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan pikiran yang kita alami. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam gangguan yang tidak bisa ditemukan jalan keluarnya, dan ini akan berujung kepada sebuah proses pemindahan frustasi dari gangguan menjadi frustasi. Oke, sekian video kali ini. Saya yakin teman-teman yang mendengarkan mampu lepas dari yang namanya gangguan dan juga depresi. Tetap semangat, pikirkan hal-hal kenapa kamu harus frustasi dan juga depresi. Sampai jumpa di video berikutnya.